Al-Mu'min Media. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang tak terhingga sampai saat ini. Dan tidak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo sahabat Al-Mu'min Media, perkenalkan nama saya Kamelia dan di sini saya akan melanjutkan edisi Tanya Ustaz. Ada satu pertanyaan dari sahabat Al-Mu'min dan kebetulan tanggal 14 Februari kemarin kita baru saja melaksanakan pemilu 2024. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya kita fanatik terhadap memilih pemimpin. Nah, pertanyaan ini akan kita tanyakan kepada narasumber kita yang sudah terhubung yaitu Bapak Ustadz Muhammad Siddiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan dari sahabat Al-Mu'min Media. Bagaimana hukumnya kita fanatik dalam memilih pemimpin? Silahkan Ustadz bisa dijawab. Ya, baik. Sahabat Al-Mu'min Media dimanapun berada, barusan yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya dalam Islam bagi orang yang fanatik dalam memilih pemimpin. Sebetulnya mungkin nanti sahabat sekalian bisa searching ya apa yang dimaksud dengan fanatik yang lebih jelas. Tapi kalau saya punya apa istilahnya pandangan sementara ini mempunyai pandangan bahwa yang namanya fanatik itu kan artinya diawali didasari dengan kesungguh-sungguhan dari yang bersangkutan dan didasari dengan keyakinan yang kuat dalam diri orang tersebut bahwa yang layak untuk dipilih jadi pemimpin tidak ada lagi yang lain kecuali pilihannya. Mungkin kaitan dengan fanatik dalam memilih pemimpin ya seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan dalam hal ini menurut pandangan Islam? Saya kira ada satu hal yang positif dan memang ada hal yang negatifnya juga. Tapi ketika kita ingin menentukan satu pilihan atau menentukan seorang pemimpin, sebetulnya secara naluriah ya, fitrah manusia, kan manusia itu punya fitrah, kalau Ibnu Khaldun menyebutnya makhluk ijtimaiyun ya. Oh, yang namanya manusia itu kan makhluk yang sosial, yang suka berkumpul. Sehingga ketika berkumpul itu kan senangnya berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang memang satu pemikiran, satu hati gitu ya, satu rasa, kemudian juga satu kesukaan dan lain sebagainya. Ya, sehingga jangan disalahkan juga kalau ada orang yang senangnya berkumpulnya dengan teman yang mana gitu ya, sehingga dengan teman yang lain itu tidak terlalu dekat. Nah, itu tidak disalahkan juga memang karena yang namanya manusia itu kan punya potensi seperti itu, senang berkumpul, senang bersama-sama dengan orang yang satu visi misi, satu rasa dengan orang tersebut. Nah, kaitannya dengan memilih pemimpin pun sama saya kira. Ada orang itu kan yang namanya fanatik itu kan pokoknya mengunggulkan calon pemimpinnya, kalau yang lainnya itu dianggap sangat tidak layak dan di bawah orang tersebut. Saya kira secara nilai positifnya baik ya, sehingga mempunyai keyakinan yang kuat. Tapi secara negatifnya kalau sudah termasuk kepada fanatik buta, nah itu yang salah itu. Kalau saya boleh simpulkan, fanatik boleh ya, karena kalau tidak fanatik kan nanti tidak akan ada semangat juangnya gitu ya, untuk memperjuangkan
kalau tidak fanatik. Tapi jangan sampai fanatik buta. Maksudnya tadi menyampingkan yang lain sampai-sampai orang yang dielulukan oleh dia itu bak dewa gitu ya, bak Tuhan gitu ya. Jadi artinya lebih dari segala-galanya itu. Jangan sampai ketika kita fanatik terhadap seseorang itu menjadikan kultus individu. Nah, itu yang berbahaya ya. Kalau orang sudah mengkultuskan seseorang, ya mau salah pun dianggap benar. Ya, apalagi benar. Nah, itu. Jadi salah pun dianggap benar. Itu yang tidak boleh itu ya. Jadi saya kira fanatik dalam hal ini, fanatik secara manusiawi itu boleh-boleh saja ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah kalau sudah termasuk kepada fanatik buta. Dalam Al-Quran, Allah pun menyampaikan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di ayat tersebut Allah SWT menyampaikan salah satu hal yang terlarang dalam fanatik itu adalah fanatik buta, di mana Allah menyampaikan setiap golongan itu saling berbangga-bangga diri terhadap golongannya sendiri. Artinya kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan tadi, sebetulnya fanatik itu kan satu potensi dasar manusia. Ada kecenderungan lah seseorang itu untuk mengunggulkan, mengagungkan apa istilahnya golongan ataupun idolanya masing-masing. Tapi yang tidak boleh itu adalah ketika sudah sampai fanatik buta. Kalau dalam bahasa hadis itu asobiyah ya. Jadi menganggap hanya golongannya, hanya orang yang diidolakannya yang baik, yang lainnya itu jelek. Bahkan yang paling berbahaya itu kalau sudah sampai kepada fanatik buta adalah pengkultusan ya. Jadi kalau misalkan sudah fanatik buta terhadap seseorang, akhirnya orang tersebut dikultuskan, didewa-dewakan, yang lainnya itu semuanya di bawah orang tersebut, sampai-sampai katakanlah bisa jadi menuhankan orang tersebut. Itu yang tidak boleh, karena mengkultuskan seseorang bisa jadi kesannya terjerumus ke dalam bentuk kemusyrikan ya. Jadi kalau orang sudah mengkultuskan seseorang itu, ketika dia berbuat salah pun itu dianggap benar ya, apalagi benar ya, jelas ya. Ketika dia berbuat salah saja itu dianggap benar. Itu yang berbahaya ketika sudah masuk ke dalam ranah fanatik buta. Jadi kalau misalkan hanya sebatas mengidolakan, menyukai seseorang dan menganggap ya yang lain tidak lebih baik daripada yang dia idolakan, secara potensi kalau dalam batas-batas kewajaran fanatik dalam bentuk seperti itu tidak jadi masalah sebetulnya. Tapi kalau yang jadi masalah itu kalau sudah sampai kepada fanatik buta, itu yang terlarang. Kenapa? Karena memang akan menyebabkan banyak perselisihan dan persengketaan. Salah satu contoh di zaman sahabat saja, itu kan kita kenal ada kaum muhajirin, ada kaum ansor ya. Dan ternyata kaum muhajirin ansor pun sama, masing-masing punya fanatik terhadap golongannya masing-masing. Tapi karena memang didasari dengan keimanan, didasari dengan ketakwaan, dan punya jiwa atau akhlak yang sudah betul-betul baik, akhirnya fanatisme tersebut itu tidak menjadikan fanatik buta kan itu ya. Ketika Rasulullah meninggal saja kan masing-masing golongan punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kata kaum muhajirin yang berhak menjadi khalifah itu dari kaum muhajirin. Kata kaum ansor pun sama seperti itu. Kaum ansor lah yang lebih unggul daripada kaum-kaum yang lainnya. Tapi karena memang itu hanya dalam batas kewajaran, fitrah manusiawi saja, menyukai dan membenci seseorang gitu ya, itu kan fitrah manusiawi. Tapi kalau didasari dengan keimanan, ketakwaan, insya Allah itu tidak menjadi perselisihan dan persengketaan. Barangkali itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami
dan mudah-mudahan tidak puas ya untuk bisa bertanya kembali atau bisa meminta pendapat dari orang yang lain, ya orang yang lebih mafhum dari saya. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari kami. Dan apabila ada sahabat Al-Mukmin Media lainnya ingin bertanya, dipersilahkan menghubungi kami di sosial media atau di bawah kolom komentar. Nah, marilah kita tutup edisi kali ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukmin Media.